Halo adik-adik, selamat pagi, Mas Ucun, selamat pagi. Kita senang ya Mas Ucun ya, masih bisa beribadah. Adik-adik pasti senang juga Mas Ucun ya. Udah berapa minggu kita di rumah, tapi kita terus beribadah sama Tuhan ya Mas Ucun. Walaupun tetap pakai online ya. Iya betul. Siapa di sini yang rajin ibadah online? Nanti ketahuan ya Mas Ucun. Iya. Nah adik-adik lebih rajin lagi ibadah online-nya ya. Nah kita mau memuji Tuhan, yuk sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan dengan satu pujian, kami memuji bersama. Kita akan sudah doa. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu Tuhan, kami dapat tetap beribadah selama minggu walaupun kami melakukan ibadahnya dengan online Tuhan. Kiranya juga Tuhan saja yang memberkati kami supaya dapat tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan yang menjaga kami Tuhan supaya dapat sehat dari semua penyakit. Kiranya kita tetap memuji Engkau dengan ibadah selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Nah Mas Ucun, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Satu pujian apa Mas Ucun? Mas sekolah.
pujian lagi ya saja ya. Lebih semangat lagi dengan Lebih semangat lagi. pujian tema kita. Apa adik-adik ingat? Ingat ini temanya kita. Iya, pelangi Kristus ya, Tuhan pelihara hidup kita ya, Mas John ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini ke anak sekolah minggu. Ayo kita begini dengan gerakan jalan. Iya. Anak sekolah kita firman Tuhan, percaya janjinya dalam Yesus anak sekolah. Anak sekolah pelihara hidup kita. Nah, kita mau apa nih Mas John? Habis ini mau dengar firman Tuhan. Betul, siapin Alkitab kita mau dengar firman Tuhan. Ujiannya kita nyanyikan tentang pemeliharaan Tuhan ya Mas John. Ya kita nyanyikan ujian dulu. Firman Tuhan ada di hati. Iya, kita akan sampai. Terbaiknya jadi tetap kita lakukan. Iya, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar di rumah? Ya, semoga adik-adik baik semua ya di rumah. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, kita hari ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, tetapi Lose nggak sendirian ya, Lose akan ditemenin oleh teman kita. Yuk kita kenalan dulu ya sama teman kita. Kamu siapa? Aku Dolpino. Loh, Dolpino? Dolpino kan tinggalnya di air, kenapa bisa di sini? Ini Lose, aku di air. Ini ada air di sini. Aku cuma keluar mukanya aja.
kita kenalan ya sama Dolpino ya. Halo Dolpino. Halo teman-teman di rumah. Semoga kalian sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita mau dengar firman, Dolpino mau nyanyi satu lagu. Loh, kok nyanyi? Iya, aku suka nyanyi loh, so jadi aku mau nyanyi ya. Boleh, boleh, boleh. Ya boleh ya. Adik-adik kita mau dengerin ya Dolpino nyanyi. Yuk kita lihat ya suaranya Dolpino kayak apa. Oke, teman-teman di rumah dengerin ya Dolpino nyanyi. Dolpino du-du-du-du, Dolpino du-du-du-du. Loh kok Dolpino? Kan baby shark. Nggak apa-apa loh, so kan namaku Dolpino, bukan Baby Shark. Oh ya udah kalau gitu. Loh Dolpino kenapa kok pakai masker? Iya, so karena sekarang kan ada virus corona. Loh emang virus corona sampai ke laut? Iya loh, so nanti kalau Dolpino ketularan gimana? Nanti mama Dolpino kena, papa Dolpino kena, adik Dolpino juga kena. Loh ini kan di ruangan. Yuk kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Kita copot aja maskernya. Mau? Oke, so Yuk kita copot dulu ya. Oke panas ya Dolpino di sini. Dolpino bisa nyapa sendiri? nggak bisa, so. Oke, lo copotin ya. Akhirnya lo juga. Ya masa Dolpino siap dengar firman Tuhan. Oke adik-adik ya. Kita akan dengar firman Tuhan ya. Tenang semuanya di rumah. Kita akan perhatikan firman Tuhan. Dolpino juga ya. Iya, so. Ya adik-adik. Nah adik-adik kita minggu kemarin belajar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus hidup ya. Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita setelah dia bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik yang kasihan Tuhan, ketika Tuhan Yesus hidup kembali, Tuhan Yesus banyak menampakkan diri kepada para murid. Adik-adik yang kasihan Tuhan, ketika Tuhan Yesus hidup juga, Tuhan Yesus memberikan kepada kita apa? Sukacita ya. Tuhan memberikan kita sukacita sehingga kita tidak lagi perlu merasa takut ya. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan dan juga kebangkitan Tuhan memberikan sukacita, dan hal itu pun dirasakan oleh para murid Yesus. Nah, dari yang kesan Tuhan, hari ini loh saya akan menceritakan dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Isinya apa lo satu-satu? Yuk kita dengarin aja ya Dolpino. Oke, so. Nah, ada yang kesan Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bangkit, pada saat itu para murid masih belum 100% percaya akan kebangkitan Tuhan ya. Para murid masih belum percaya dan masih ragu-ragu akan semuanya itu. Sehingga akhirnya para murid kembali lagi ke pekerjaan awalnya. Apa pekerjaan awal para murid saat itu? Seperti Petrus, Thomas. Dolpino tahu? Apa ya rasa? Dolpino lupa. Adik-adik di rumah, teman-teman tahu nggak pekerjaan murid-murid Yesus? Kayak Petrus dan Thomas. Loh, adik-adik tahu nggak? Kalau tahu tulis ya di kolom komentar. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, pekerjaan murid Tuhan Yesus apa? Yaitu nelayan, menangkap ikan. Loh, masa berarti Dolpino juga ditangkap dong? Dolpino nggak ditangkap ya. Dolpino kan nggak boleh ditangkap ya. Dolpino dilindungi oleh pemerintah. Asik, Dolpino nggak dimakan kalau begitu. Ya, nah adik-adik yang kasih Tuhan, pekerjaan para murid pada saat itu nelayan. Nah, ketika mereka pada saat itu ya, lo bacakan bagi setiap kita dari Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, adik-adik yang kita kasihan Tuhan, pada saat itu para murid bingung mau ngapain lagi. Padahal Tuhan Yesus sudah memerintahkan mereka untuk apa? Beritakan Injil dan lain sebagainya, tapi mereka
masih bingung mau melakukan apa, sehingga pada saat itu akhirnya Petrus mau menangkap ikan kembali. Nah, kemudian dikatakan di sini teman-teman yang lain ya, baik Thomas dan murid-murid yang lain ikut mereka untuk memancing ya, menjala ikan, menjaring ikan di laut. Nah, jadi yang terkasihan Tuhan, tetapi ketika mereka menjala ikan, katakan di sini apa? Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mau kenapa ya, Sal? Kan di laut banyak ikan. Aku aja kalau berenang, banyak teman-teman yang berenang di sampingku. Loh, nggak tahu ya, padahal mereka semua kan nelayan-nelayan yang handal ya, Petrus, Thomas, mereka udah biasa menjala ikan. Tetapi pada malam itu mereka tidak dapat ikan. Nah, jadi yang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bersama-sama hidup mereka tanpa Tuhan Yesus seperti apa. Padahal kebutuhan mereka untuk makan, tapi mereka nggak dapat apa-apa ya. Mereka nggak dapat ikan ya, yang bisa mereka jual ataupun mereka makan sendiri. Nah, jadi yang Tuhan, mereka mengalami kesulitan ya, mereka nggak dapat ikan dan lain sebagainya. Padahal semalaman loh, mereka semalaman di perahu, kedinginan ya, banyak angin. Aku nggak pernah kedinginan loh, Sal. Ya iya, kamu kan tinggalnya di air. Oh iya. Nah, adik-adik, mereka semua mungkin kedinginan, kena angin malam dan lain sebagainya ya. Apalagi nggak dapat ikan. Coba kalau dapat ikan, pasti mereka pulang dengan senang, dengan sukacita. Tapi para murid nggak dapat ikan ya. Para murid pulang dengan tangan kosong, jalannya kosong dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus hadir. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah sekali-sekali meninggalkan para murid. Ya, yuk kita perhatikan ya firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah yang bisa baca firman Tuhan, buka Yohanes pasal 21. Yuk kita perhatikan ya ayat yang keempat sampai kelima. Akan dosa bacakan dari setiap kita. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, jadi yang kasih Tuhan, pada saat itu mereka balik, ada orang yang bertanya kepada mereka, tapi mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus ya. Bertanya, "Kamu punya lauk pauk nggak?" Nah, jadi mereka mungkin dalam keadaan capek, dalam keadaan mungkin agak sedikit marah ya, karena nggak dapat ikan semalaman. Pasti jawabannya mungkin agak jutek ya. Jutek tahu nggak? Nggak ada ya, seperti memalingkan muka atau mukanya dengan tidak berseri-seri. Tidak ada. Nah, itu jawaban mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, ada diperhatikan ya di ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Nah, jadi yang kasih Tuhan, di dalam situasi seperti ini ya, keadaan seperti ini, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk apa? Menebarkan jala kembali. Adik-adik, mereka udah semalaman nggak dapat ikan ya, mereka udah mungkin capek, ngantuk ya, lapar, haus, suruh lagi menjala ikan, sedangkan mereka nggak dapat apa-apa. Adik-adik yang kasih Tuhan, harusnya mereka mungkin nggak mau melakukan itu. Tapi kita lihat ya apa respon mereka ketika Tuhan Yesus menyuruh itu. Katakan ayat 6b, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wah, Yesus, Tuhan Yesus luar biasa ya. Padahal para murid udah semuanya mancing, tapi nggak dapat ikan. Iya ya, Tuhan Yesus luar biasa sekali. Tuhan Yesus memerintahkan tebarkan jala ke sebelah kanan, langsung katakan malahan jala itu ya, jala jaring ya adik-adik, jaring itu sampai tidak bisa diangkat karena apa? Banyaknya ikan yang mereka dapat. Nah, jadi yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bersama-sama ketika mereka melihat hal itu, maka para murid mulai menyadari
Ya, siapa yang di sini yang menyadari pertama kali bahwa itu Tuhan Yesus? Siapa ya, Bapak? Coba Albino baca ayat yang ke-7. Oke. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, adik-adik ya, mereka mulai menyadari, katakan di sini murid yang dikasih Tuhan Yesus itu adalah Yohanes ya. Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Karena apa? Kok mereka sampai tahu? Karena ketika mereka dipanggil pertama kali sebagai nelayan, Tuhan Yesus juga menyuruh mereka demikian, tebarkan jala ke sebelah sini ya. Dan pada saat itu juga mereka mendapatkan ikan yang banyak. Nah, peristiwa itu sama dengan apa yang mereka alami pada saat ini. Nah, jadi yang kasih Tuhan melihat itu, mereka teringat kembali bahwa itu Tuhan. Nah, jadi yang kasih Tuhan ketika tahu itu Tuhan, Petrus seperti biasa ya, dia langsung berpakaian karena dia tidak pakai pakaian, dia langsung terjun ya, langsung berenang ya. Memang ada dia kasih Tuhan perahunya nggak jauh ya dari danau ya, dan dia pun sebagai nelayan pasti bisa berenang. Kalau Dolpino bisa nggak? Bisa loh, Dolpino kan pintar berenang. Loso bisa berenang. Loso nggak bisa ya, mungkin kalau Loso udah tenggelam kecebur kayak gitu. Nah, nelayan pintar berenang, sehingga Petrus langsung menghampiri Tuhan Yesus. Dan ayat 8 katakan pada siang kita, murid yang lain pun datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Nah, adik-adik yang terkasih Tuhan, kita melihat bersama-sama ya, kedatangan Tuhan itu membawa sukacita bagi para murid ya. Yang tadinya para murid tadi semalaman tidak dapat ikan apa-apa, mereka kesulitan, kelaparan ya, mereka mungkin kedinginan di perahu, tapi kedatangan Tuhan Yesus membawa sukacita baru. Karena apa? Mereka dapat ikan yang banyak. Bahkan ketika mereka sampai ke pantai, dikatakan ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Wah, Loso, berarti kan Tuhan Yesus minta ikan kepada para murid. Sekarang kok udah ada ikan di atas arang? Nah, adik-adik, di situ bukti bahwa apa? Tuhan sebenarnya sudah menyediakan ya. Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi para murid. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya, Loso. Iya ya, Tuhan Yesus luar biasa sekali dalam hidup kita ya. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah menyediakan ikan maupun roti. Terus Tuhan Yesus berkata apa? Dalam ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu ya. Nah, adik-adik yang terkasih Tuhan, katakan lagi di dalam ayat yang ke-11, di sini Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Nah, jadi yang kasih Tuhan luar biasa sekali ya. Di sini kita melihat bersama-sama bahwa hidup para murid tanpa Tuhan Yesus, sebenarnya hidup mereka ada yang kurang ya. Ada sesuatu hal yang kosong ya, ada sesuatu hal yang kurang. Mereka menghadapi masalah, mungkin sendirian dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membawa sukacita ya. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan di sini Tuhan Yesus memenuhi jaring-jaring itu dengan ikan yang sangat banyak. Nah, jadi yang kasih Tuhan, terus di dalam ayat 12 dikatakan pada siang kita, yuk Dolpino bacain ya. Iya, Loso. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajak mereka ya, mengajak mereka untuk apa? Mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Nah, jadi yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bersama-sama ya.
Terus apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yuk, Dolpino bacakan ya ayat 13. Yesus maju ke depan, lalu mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, di sini kita melihat bersama-sama ya bahwa Tuhan Yesus menyediakan dan memelihara kehidupan para murid. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, pernah nggak kita menghadapi kesulitan di rumah? Ya, pernah nggak kita mengalami masalah? Ya, adik-adik mungkin masalahnya apa di rumah? Ayo, ada masalah apa kadang di rumah? Dolpino, kadang mengalami kesulitan nggak? Apa ya Elsa? Dolpino juga bingung. Apa kesulitan Dolpino? Mungkin pas nggak ada makanan, Dolpino lapar, itu kesulitan bagi Dolpino. Oh gitu. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, adik-adik di rumah pernah nggak merasa kelaparan? Kayaknya enggak ya. Orang tua kita biasanya selalu memenuhi kebutuhan kita ya. Adik-adik yang kasihan Tuhan. Jadi ketika kita bisa makan di rumah ya, walaupun mungkin lauknya cuma tahu, tempe, kerupuk. Lasa, makanan apa itu? Itu makanan manusia, Dolpino. Enak nggak Lasa? Mungkin Dolpino nggak suka. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, walaupun kita mungkin hanya bisa makan tahu dan tempe, tapi kita perlu bersyukur karena apa? Itu bukti bahwa Tuhan Yesus memelihara kita ya. Kita tidak sampai kelaparan, kita bisa makan ya. Jadi adik-adik jangan iri ketika lihat teman-teman bisa makan daging ya, makan yang enak-enak, makan apa? Steak ya, burger, pizza, KFC, CFC, waduh mereknya semua diucapin ya. Ini promo sedikit. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, tapi jangan iri ya, walaupun mungkin kita di rumah ada yang cuma makan tahu tempe, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan tetap pelihara setiap kita. Iya Lasa. Ya, Dolpino belajar untuk bersyukur ya. Iya Lasa. Dolpino aja pas nggak ada ikan, Dolpino makannya rumput laut. Emang kamu suka rumput laut? Terpaksa Lasa, yang penting perut nggak lapar. Oh ya, Dolpino pun bisa adik-adik ya. Kalau nggak ada ikan, Dolpino akhirnya makan apa? Rumput laut katanya. Rumput laut enak bagi kita ya. Bagi Dolpino mungkin nggak enak ya sayuran. Dolpino makannya ikan ya. Adik-adik yang pernah lihat ya pertunjukan dolphin itu makannya ikan, bukannya makannya tahu tempe sayuran, nggak kayak kita ya. Nah, adik-adik yang kasihan Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Yuk kita mau masuk dalam ayat hafalan ya. Yuk kita akan hafalkan bersama-sama. Yuk adik-adik yang di rumah, buka ayatnya dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Bagi yang adik-adik yang masih balita, mama papanya di rumah bisa bantu untuk membacakannya ya, bantu untuk mengajari anak-anak bisa baca firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-19 ya, Filipi 4 ayat 19. Yuk Dolpino bacakan. Iya Lasa. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yuk adik-adik dihafalkan ya di rumah ya. Makasih Dolpino. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya adik-adik ya, ayat hafalan kita hari ini seperti itu ya. Adik-adik di rumah mengerti ya firman Tuhan? Dolpino udah paham? Iya Lasa. Tuhan Yesus pelihara kita. Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Apalagi kalau kita kelaparan, Tuhan Yesus pasti akan menyediakan kita. Ya teman-teman di rumah, ya kita harus percaya bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Ya, amin ya adik-adik. Yuk kita mau berdoa ya. Yuk Dolpino ikut Lasa berdoa ya. Ikuti Lasa berdoa. Iya Lasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih hari ini hari ini
kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap kami, supaya firman Tuhan terus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin loh, Sur. Iya, amin ya, hati-hati ya. Kiranya hati-hati di rumah boleh terus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita dan memelihara hidup kita. Bye bye, hati-hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Iya, jadi kita sudah bersama dengan firman Tuhan ya tadi. Iya. Bagaimana itu firman Tuhannya? Bagus kan? Bagus ya, kita diingatkan lagi Tuhan memelihara hidup kita ya, Maksud ya. Kita ada satu pujian Maksud John ya, pujian tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Iya, bermimpi Tiga malam. Pelihara dan beri keindahan bunga bakung, apalagi kita ya. Di tengah kondisi demikian kita harus tetap percaya. Nah adik-adik, Maksud John kita ingetin lagi nih adik-adik ibadah online-nya. Ibadah online kita akan ada ya jadi di YouTube dengan link kalangan. Betul, di jam 10 pagi ya. Nah jadi adik-adik tetap beribadah. Ingat juga adik-adik ya, sekarang kita tetap jaga kesehatan ya. Kalau dapat tugas sekolah tetap dikerjakan dengan baik ya. Tetap nurut sama orang tua. Nah adik-adik kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Selesai dari Nah kita menyanyi pujian selesai sekolah minggu.